Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya Ria Agustia dengan NIM D104 1221070 akan menjelaskan tentang step by step atau langkah dari analisis sentimen mengenai komentar pada YouTube dengan metode naive Bayes. Nah, untuk analisis sentimen yang akan dibahas pada video kali ini yaitu mengenai opini publik pada komentar YouTube mengenai hasil pertandingan Jeffrey Nicole versus Elumi pada Superstars Knockout dengan menggunakan metode naive Bayes classifier. Nah, untuk metode naive Bayes classifier itu sendiri adalah sebuah metode yang didasarkan pada asumsi naif atau sederhana, yaitu asumsi bahwa setiap fitur dalam database adalah independen satu sama lain. Dalam konteks analisis sentimen, metode ini digunakan untuk mengklasifikasikan teks atau dokumen ke dalam kategori sentimen tertentu, seperti ada positif, negatif, atau netral. Selanjutnya kita masuk ke step by step dari analisis sentimen. Yang pertama di sini ada data understanding. Data understanding ini merupakan tahap paling awal pada proses analisis data, di mana kita berusaha untuk memahami karakteristik, struktur, dan kualitas data. Nah, pada tahap ini lebih berfokus pada pemahaman data yang telah kita miliki. Lalu yang kedua ada case folding. Case folding ini merupakan sebuah proses pengubahan semua huruf dalam teks menjadi huruf kecil atau lowercase dengan tujuan untuk menyamakan format teks sehingga analisis menjadi lebih konsisten dan akurat. Lalu tahap ketiga yaitu ada tokenizing. Ini merupakan tahap dalam memecahkan teks menjadi unit-unit yang lebih kecil atau disebut juga token. Nah, token ini bisa berupa kata, frasa, atau karakter. Lalu ada stop words removal atau normalization. Nah, ini merupakan sebuah proses menghapus kata-kata umum yang tidak memiliki makna signifikan dalam menganalisis teks. Kata-kata ini juga biasanya mengandung sebuah kata penghubung, kata sandang, atau kata-kata yang sering muncul tapi tidak terlalu berpengaruh pada makna utama kalimat, seperti dan, yang, di, ke, adalah, dan sebagainya. Selanjutnya itu ada tahap stemming. Nah, ini mengubah sebuah kata-kata yang terinfleksi atau memiliki imbuhan menjadi bentuk kata dasar. Dan tahap terakhir adalah visualisasi sentimen. Ini memisahkan antara kalimat-kalimat atau kata-kata positif dan negatif. Lalu visualisasi sentimen ini juga mengukur dan menilai seberapa baik model analisis sentimen dalam mengklasifikasikan atau mengidentifikasi emosi, opini, atau persepsi dari teks, apakah itu mengandung kalimat atau teks positif, negatif, atau netral. Selanjutnya hal yang harus dilakukan adalah membuka Kaggle, lalu kalian create new notebook. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Jika pada tabel kode pas pertama dibuka itu penuh dengan kode yang telah ada, itu diblok lalu dihapus dan diganti dengan tanda seru pip install NLTK. Lalu jika NLTK sudah terinstall, requirement already satisfied, kalian runkan lalu lanjut kepada tahap importing the data frame. Import pandas as pd. Ini dirunkan, setelah dirunkan lanjut ke tahap mengimport pandas. Import pandas as pd lagi. Ini sebenarnya tidak perlu 2 kali, tapi karena sudah terlanjur 2 kali tidak masalah, tidak akan mengubah hasil akhirnya. Lalu ini import pandas. Pandas ini merupakan salah satu library yang ada pada Python. Lalu ini untuk kode untuk membaca file dari CSV dari data yang sudah disimpan atau data yang mau dianalisis. Ini pada kurung ini diisi dengan kopian paste pada data atau notebook yang sudah kita simpan sebelumnya, lalu dipaste ke sini, dirunkan, lalu lanjut kepada tahap for viewing the data frame. Kalian cukup mengetikkan df, lalu dirunkan, akan muncul hasilnya. Ini hasil dari analisis sentimen komen YouTube dengan naive Bayes dengan menggunakan pengimplementasian kepada Kaggle. Terdapat 60 rows dan 7 columns. Terdapat review, sentimen, comment case holding, comment tokenize, comment normalize, comment stemming, dan comment bersih. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.